Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Tukang Wifi Keliling. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai yang namanya internet. Jadi internet itu ada dua macam yang akan kita bahas kali ini. Saya posisikan dulu untuk kamera dan alat tulisnya. Ya, jadi internet itu ada yang namanya broadband dan juga ada yang namanya dedicated. Ini saya tulis internet thread. Ya, jadi apa itu internet broadband dan apa itu internet dedicated? Kita akan membahasnya. Kita akan mulai dari perbedaan antara broadband dan dedicated. Contoh broadband apa, Mas? Contoh broadband itu IndiHome. Kemudian ada juga Bisnet. Kemudian ada juga First Media. Ada juga Megadata. Ini adalah ISP yang bergerak atau menjual jasa internet broadband. Untuk contoh dedicated itu lebih menjurus ke untuk corporate. Ini apa namanya? Jadi dedicated itu memang kebutuhannya lebih diprioritaskan untuk corporate seperti PT, dan ada perusahaan itu direkomendasikan menggunakan dedicated internet. Ada juga untuk bisnis ya yang membutuhkan internet cepat dan stabil, itu direkomendasikan menggunakan dedicated. Nah, kita lanjut. Next slide. Broadband dedicated. Seperti ini. Jadi perbedaan yang pertama yaitu kalau broadband menerapkan biasanya itu sistem FUP atau Fair Usage Policy, batas pemakaian wajar suatu internet. Jadi kayak IndiHome itu menerapkan FUP, misal FUP-nya 1000 giga, kalau sudah melewati 1000 giga nanti kecepatannya akan otomatis menurun.
Itu ciri-ciri broadband yang pertama. Walaupun MapBizNet tidak menggunakan sistem FUP, namun untuk konvensional yang sering kita jumpai itu terdapat FUP. Kalau dedicated itu non FUP, jadi dia mau dipakai sepuasnya, tidak ada batasan kuota, jadi bebas. Untuk dedicated tidak ada FUP ya. Dan untuk broadband cheer itu biasanya ada cheernya 1:4 atau 1:5. Ada juga yang menerapkan cheer 1:6. Cheer itu apa? Cheer itu adalah perbedaan antara kecepatan download dan upload. Misal kita berlangganan 20 Mbps internet, nanti downloadnya 20 Mbps, kemudian uploadnya itu biasanya 5 Mbps atau 10 Mbps. Kalau dedicated cheer-nya 1:1, artinya apa? Artinya downloadnya misal langganan 50 Mbps ya, downloadnya 50 Mbps dan uploadnya juga 50 Mbps. Jadi simetris atau kecepatan download dan uploadnya itu sama untuk yang dedicated. Dan broadband itu traffic gelombang. Maksudnya gimana traffic gelombang? Traffic gelombang itu artinya kecepatannya itu naik turun, antara download maupun upload itu sering naik turun kecepatannya. Misal kita berlangganan 20 Mbps, di siang hari kita coba cek kecepatannya, ternyata cuma dapat sekitar 18 Mbps, kemudian di siang hari cuma dapat 10 Mbps dan malam hari cuma dapat sekitar 19 Mbps gitu ya. Jadi tidak tetap di 20 Mbps, tidak stabil gitu ya. Kemudian yang broadband itu sharing traffic. Artinya apa? Artinya koneksi kita itu dibagi-bagi. Misal ada tiang IndiHome atau ODP IndiHome, itu di dalam ODP itu ada banyak sambungan-sambungan. Misal satu tiang itu ada 24 sambungan, jadi internet kita itu dibagi-bagi ke 20 pelanggan. Misal dari pusat kirim 100 Mbps dan kita berlangganan 20 Mbps dan tetangga kita 20 Mbps, itu artinya bandwidth utama dari pusat itu dibagi-bagi ke tetangga-tetangga yang berlangganan juga. Untuk yang dedicated non sharing artinya dari pusat 100 Mbps ya sampai ke end user ya 100 Mbps. Dan dedicated juga sangat stabil, artinya traffic tidak naik turun dan simetris baik download maupun upload, seperti yang pada SLA, Service Level Agreement. Misal SLA nya mengatakan 50 Mbps, maka sampai ke pelanggan juga harus 50 Mbps. Untuk broadband harga low price, artinya murah. Kebanyakan broadband jual murah, biasanya untuk targetnya itu perumahan atau untuk toko rumah-rumah individual ya. Kalau dedicated high price atau harganya mahal, relatif mahal. Untuk yang broadband itu biasanya menjual dalam bentuk eceran. Untuk bandwidthnya biasanya dimulai dari 10 Mbps, 20 Mbps, 30, 40 sampai 300 Mbps. Dan itu sistemnya up to itu artinya bisa trafiknya naik, bisa turun, itu tergantung banyak hal. Contohnya adalah banyaknya pengguna yang ada di lingkungan sekitar. Kalau dedicated itu biasanya menjual mulai dari 50 Mbps sampai 1 Gbps sampai 10 Gbps ya. Jadi dedicated intinya ingin memberikan kualitas bandwidth yang sangat tinggi.
Untuk broadband biasanya 10 Mbps di kisaran 150.000 per bulan. Sedangkan untuk dedicated 50 Mbps biasanya per bulannya itu 3 juta. Itu sudah termasuk PPN, unsur pajak negara ya. Untuk yang 5 Mbps dedicated biasanya 5 juta per bulannya. Untuk broadband sendiri instalasinya juga murah, biasanya sekitar 350.000 untuk yang menggunakan kabel fiber. Sedangkan untuk yang dedicated itu relatif sangat mahal. Dedicated biasanya untuk instalasinya rata-rata 5 juta ya. Dedicated 5 juta untuk instalasinya saja. Biasanya itu menggunakan kabel fiber optik. Ada juga yang macam-macam sih jenisnya, ada yang fiber optik, bisa juga menggunakan wireless, ada juga yang menggunakan penyewaan pipa milik Telkom atau menggunakan yang biasanya disebut Metro E Telkom. Itu sangat mahal ya. Jadi broadband dan dedicated untuk Anda yang sekiranya membutuhkan kecepatan yang stabil, sekiranya membutuhkan internet yang worth it ya, sekiranya membutuhkan kecepatan internet yang benar-benar terjamin ya, silakan Anda pakai dedicated. Tapi kalau kantong pas-pasan tapi hanya ingin sekedar internetan, Anda bisa memakai yang broadband ya. Tapi ya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ada kelebihan dan kekurangan. Kalau broadband itu untuk ping rata-rata tidak stabil, latensinya tinggi. Broadband sebaliknya, pingnya sangat stabil, latensi sangat rendah. Tapi harga juga sangat mempengaruhi di situ. Jadi intinya apa? Intinya ada harga, ada kualitas. Untuk yang berminat menggunakan internet dedicated dengan SLA yang sudah terjamin, bisa menghubungi pihak-pihak terkait seperti berikut: LJN, Lintas Jaringan Nusantara, I4T, RSTNet, dan sebagainya. Itu sangat recommended. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe selalu, oke?